Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview dan meresponsi materi dari pertemuan ke-1 sampai ke-7 mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yaitu dari bab 1 pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau strapres merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu, perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dua, yaitu pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Muljanto, hukum pidana material terdiri dari unsur 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. 3. Sanksi pidana atau criminal procedure. Fungsi hukum pidana terbagi dua, yaitu fungsi umum, yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi juga merupakan ultimum remedium, sanksi terakhir atau obat terakhir. Sanksi pedang bermata dua bagai mengiris daging sendiri. Sumber hukum pidana yaitu ada KUHP WVSNI, di mana mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Memori Penjelasan KUHP MVT, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Joel Algemene Bapa Lingen van Wetgeving. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951. Pasal 5 ayat 3 sub B. Berlakunya hukum pidana. Hukum pidana dibagi menurut beberapa bagian. Menurut waktu locus temporis, 1. Didasarkan pada asas legalitas, principle of legality, nullum delictum, nulla poena sine previa lege poenali. 2. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang, yaitu di dalamnya ada tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. B. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu A. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. B. Menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. C. Sanksi pidana merupakan paksaan duwung. Bab 2. Tindak pidana atau strafbarvet atau delis adalah istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana
Istilah ini lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan pidana lain-lainnya. Alasannya adalah yang pertama, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lainnya. Nah, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isi, terdiri dari perbuatan pidana criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Menurut Simons ada dua pandangan, yaitu satu, terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. 2. Pandangan menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya dibalik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur-unsur tindak pidana terbagi dalam dua bagian, yaitu yang pertama unsur objektif terdiri dari perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur yang melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan menentukan tindak pidana. Unsur subjektif terdiri dari kesengajaan atau fokus atau offset, kealfaan atau culpa, niat atau forenemen, maksud atau augment, dengan cara terlebih dahulu atau direncanakan atau made for bad rate, perasaan takut atau press. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1981. Berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. WPSNI berubah menjadi KUHP. Ralat, tadi saya salah ngetik di ini. Berasal dari WPS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, WPSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakan pembaruan KUHP adalah alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. 2. Alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP, perbuatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan mendapat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh Indonesia. Misalnya
Hukuman mati dalam KUHP Belanda sejak tahun 1986 sudah ada, namun sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam BPSNI masih berlaku. Bab 4 yaitu ada sebab akibat. Kasualitas atau causality. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat adalah A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tiadanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentunya yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objek tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan pembuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kasualitas. Teori kondisi qua non atau teori ekivalensi, teori syarat mutlak, teori Begin-Gunst, teori yang dari baris sebagai berikut. Teori dalam hukum pidana berasal dari von Buru yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila statusnya syarat, tidak ada makna bagi akibat akan lain. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu asing untuk diberlakukannya pertanggungjawaban pidana. Sebentar, saya ini dulu dari mulai bab 6 yaitu ada pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 saya lupa lagi ditulisnya, tapi saya masih ingat perkataannya. Suatu saat ada mahasiswa yang bernama Hamzah. Hamzah diperintahkan oleh dosennya untuk memfotokopi sebuah materi yang akan dijelaskan di hari itu. Namun si Hamzah ini bukannya motokopi di kampus, malah motokopi di luar. Biar lama juga, nggak mau di dalam kelas. Nah, kebetulan si abang fotokopinya nggak ada, nggak ada kembalian. Si abang fotokopinya ini anggaplah bernama Heru. Kemudian dia menyuruh anak buahnya yang bernama Udin untuk menukarkan uangnya ke bank BTPN di seberang fotokopian tersebut. Kemudian
Nah, orang yang tadi disuruh fotokopi ini lupa, lama karena di banknya ngantri, yang menukarkan uang tersebut ngantri. Si Udin tadi sedang mengantri di bank. Kemudian dia bicara ke si abang fotokopinya, "Bang, kenapa ini ya uangnya lama, saya udah mau masuk lagi." Kemudian diteleponlah si Udin tadi yang menukarkan uang ke bank BTPN. Nah, namun saat itu yang fotokopi tadi tertabrak oleh salah satu temannya yang tidak tahu apa-apa. Nah, dibawalah ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit dia diburu-buru oleh yang nabrak tadi, terus Udin dan si abang fotokopi. Nah, karena terburu-buru, si susternya itu dia bukannya nyuntik obat bius, malah obat suntik mati. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab di atas kematian korban tabrak tersebut? Apakah orang yang menabrak? Apakah dosen yang menyuruhnya fotokopi? Atau susternya? Teori individualisasi dalam teori mengadakan pembatasan antara syarat sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai per karakter tentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post factum atau in concreto dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat, yaitu dilihat dari sendiri. Yang ketujuh yaitu ada teori terhadap teori kasualitas. Dari teori tentang kasualitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kasualitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahannya, yaitu adalah unsur kesalahan dari pelaku dalam pelaku perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Krishna dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu pendapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dari hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Ukuran dari sebab akibat adalah perbuatannya yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan, jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukuman pidana, karena bukannya yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian responsi hukum pidana dari bab 1 sampai bab 7 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.